Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat siang, salam sejahtera semua. Jadi kalau Lampung saya udah mengenal lama ya. Karena kakak saya itu dosen Unila, tapi sudah almarhum. Dan beberapa tahun ini saya juga sering ke ITERA ya, jadi Institut Teknologi Sumatera. Jadi saya udah sedikit kurang lebih paham mengenai fisik daripada Kota Lampung. Nah, pada kesempatan ini ya saya mewakili dua ya dari ITERA, dosen ITERA, ya dosen luar biasa atau dosen terbang, dan juga dari ITB, Teknik Sumber Daya Air. Jadi murid saya, ya alhamdulillah ya selamat udah jadi kabale ya, barusan presentasi yang nomor 2. Cuma namanya lupa saya. Ya baik, jadi kita mulai. Tolong PowerPoint-nya. Ya, sudah Pak. Ya, jadi kalau bicara embung ini saya cari-cari ya, itu dulu waktu saya juga kuliah, kemudian itu katanya kata itu atau berasal dari NTB ya, Lombok atau NTT ya. Jadi itu timbul, itu adalah teknologi keairan yang memang timbul karena kekurangan ya. Jadi kalau biasanya orang tertekan ya, misalnya kayak sekarang pandemi COVID-19 ini, mungkin nanti ada kreasi ya. Jadi kita bekerja from rumah itu mungkin bisa kreasi ya. Ya inilah Tuhan memberikan cobaan tapi untuk meningkatkan keutamaan kita di dalam mengatasi masalah-masalah yang sifatnya duniawi ya. Jadi embung itu sebenarnya dari Lombok dulu itu. Nah kalau benar sekarang ya mungkin embung kalau orang Jawa Barat itu artinya tidak mau, gitu. Oleh karena itu proyek-proyek yang misalnya waduk kecil di Jawa Barat itu nggak mau ngasih kata embung, pasti situ ya, situ. Situ pun juga originalnya dari Jawa Barat ya. Nah saya mencari-cari itu selama ini. Jadi ternyata embung itu punya kata ya. Jadi itu sebenarnya perpaduan dari embun gede ya. Nah, G-nya itu gede. Nah, embun gede ya. Jadi oleh karena itu sangat inspiratif lah kalau kita setetes air pun ya dari embun itu dikolek, diwadahi dalam wadah natural ya, yaitu lembah ya, walaupun kecil tapi kecil-kecil kalau diintegral itu menjadi besar dan bisa menyelesaikan masalah-masalah kebutuhan air yang memang daerahnya belum tersentuh oleh teknologi keairan seperti bendungan ya. Nah itu embung. Nah kata embung itu akhirnya diadop oleh Menteri PU, Kementerian PU menjadi kata teknis ya, seperti sabu ya. Jadi sabu itu dari Jepang, yaitu adalah pasir, dam pasir yang kita adop menjadi juga nama teknis dari PU, yaitu menahan pasir di lereng-lereng gunung. Nah itu kurang lebih embung. Jadi embung itu kalau dipisah itu embun gede ya. Jadi artinya melimpah. Embunnya tapi bukan airnya, bukan menjadi ini. Jadi nah, ini juga terjadi di Timur Tengah. Di Arab itu nggak ada hujan. Nah orang-orang sana dengan jubahnya kaum Badui yang tinggal di padang pasir itu untuk kebutuhan air minumnya itu dari embun, dari menggelar jubahnya yang tebal dan lebar itu, yaitu seperti Kadafi itu. Nah, tengah malam digelar, suhu turun, embun jadi, akhirnya masuk ke dalam jubah. Subuh-subuh diperes, ya untuk kepentingan, ya untuk minum atau apa ya. Mungkin malah itu juga ya jadi obat ya di pandemi COVID ini, bisa aja kayak herba. Jadi itulah riwayat embung di NTT dan oleh karena itu karena memang NTT Lombok itu hujannya rata-rata kurang 2.500 ya. Kurang dari 200 mili per. Jadi efektifnya itu kalau dikurangi evapotranspirasi itu paling hanya 1.200 sampai 1.000 lah mili per tahun. Dan itu kalau untuk kegiatan yang notabene pertanian itu boros itu tidak mencukupi. Oleh karena itu
di Lombok dan NTB pun juga berkembang padi gogo, padi yang tidak banyak membutuhkan air. Jadi itulah. Nah, jadi jangan risau atau galau, tidak ada cobaan, ya, musibah dan syukuri aja lah, ya. Nanti ada jalan keluar. Permasalahan di situ ada kemudahan, itulah sudah garansi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi syaratnya kita harus beriman, ya. Nah, di sini tadi sudah dua pembicara, udah banyak bicara mengenai embung, ya. Lampung akhirnya pakai bahasa nasional PU, yaitu adalah embung, tidak mau situ, ya. Kalau Jawa Barat pasti situ, ya, karena memang itu asli kata Jawa Barat, yaitu adalah, saya cari-cari arti situ, ternyata itu adalah setiap orang di Jawa Barat yang halamannya luas, itu di belakangnya ada balong. Nah, balong itu isi air secara natural dari air hujan, kemudian drainase di kebunnya ini, ya, tidak ada suplasi dari sungai atau dari mata air, ya, mata air yang memang biasanya situ aja itu adalah bagian yang rendah, seperti air Zam-Zam ini kalau kita lihat topografinya kan Baitullah Masjidil Haram itu adalah bagian yang terendah daripada kota Mekah. Nah, sehingga air drainase hujan itu akan menuju ke sana. Nah, jadi situ itu. Nah, situ itu adalah, saya cari-cari, ternyata itu ngisi di situ, ngisi di Diuk gitu. Artinya tidak tahu jauh masyarakat desa yang di daerah desa itu mencari air itu tidak jauh di belakang rumah, ngisi di situ saja. Nah, ternyata itu tinggal kata ngisi di situ, ya. Jadi semua embung kering dan bahkan alih fungsi jadi perumahan, jadi hal-hal yang tidak mencerminkan konservasi air. Nah, kalau memang pemerintah Lampung, ya, dan dibantu oleh balai, dinas-dinas terkait, ya, Daria dan sebagainya, mau membangun embung untuk cadangan air ke depan, jadi kita hidup tidak bersenang-senang masa sekarang, tapi coba proyeksi ke anak cucu. Bukan warisan harta, tapi air aja lah, ya. Air aja yang kita wariskan di muka bumi ini, karena air itu punya arti, aku ini untuk rakyat. Ya, rakyat itu ya kita, ya anak kita, ya Jokowi. Tanpa air kita nggak bisa hidup. Belum ada suatu referensi manusia hidup tanpa air. Ya. Nah, saya juga waktu kuliah di Perancis itu ada orang Arab, ya, mahasiswa Arab, namanya Basir. Suatu saat air di Indonesia yang melimpah itu akan diklaim oleh orang-orang Arab, karena Tuhan menjadikan air untuk segala orang, rakyat, ya. Cuma kesempatan sekarang dia mampu beli dengan menjual minyak, ya. Tapi suatu saat kalau nggak punya minyak, dia akan ngeklaim bahwa air di Indonesia itu bagian dari air dunia. Nah, ya. Jadi karena itu kita wadai embung-embung gitu. Kalau air di embung itu udah air yang sudah didefinisikan untuk kita. Tapi kalau air mengalir jadi banjir ke laut itu milik seluruh dunia, ya. Nah, kita simpen. Nah, kalau definisi fungsi ini adalah secara fisik, embung itu yaitu suatu cekungan. Nah, ini lebih ke arah alami, ya, cekungan, ya, di lembah, ya, mungkin di antara dua bukit, kemudian dataran yang lembah juga cekungan, yaitu topografinya itu adalah lebih rendah dari sekitarnya, itu embung. Nah, bagaimana kalau embung dibuat di gunung? Nah, itu udah rekayasa. Kalau rekayasa sih bikin aja embung di puncak gunung juga bisa. Itu seperti di Jogja sekarang untuk rekreasi dan sebagainya supaya di gunung. Sekarang industri pariwisata di Yogyakarta itu di explore, ya, selain ada candi, ada pantai, sekarang di gunung-gunung juga ini. Ya, itulah, jadi secara fisik memang dia bagian yang rendah dan itu. Nah, fungsinya sebenarnya kalau kita menyatakan embung, utamanya adalah untuk menyimpan air hujan, mata air, ya, dalam wadah-wadah. Kalau yang terkecil adalah kendi atau tempayan gerabah dari tanah untuk menyimpan air di dapur. Itulah sebenarnya, ya. Oleh karena itu pemanfaatnya jangan eksploitatif, jangan untuk irigasi teknis dan sebagainya, itu hanya sekejap aja habis. Jadi kalau toh itu fungsinya, yaitu utamanya konservasi, ya ada dua, bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang
bersifatkan kebutuhan masyarakat, mulai dari minum ya, kemudian masak dan domestik rumah tangga. Itu kalau untuk pertanian itu pertanian rakyat ya. Jadi pertanian rakyat itu adalah pertanian yang irit air ya, siram-siram gitulah ya. Kalau ya, jadi kalau irigasi teknis itu pasti ya paling untuk 50 hektar aja udah enggak ini ya. Apalagi kapasitas embung sekarang itu di bawah 1 juta meter kubik ya, ada yang di bawah 100 meter. Oleh karena itu adalah semangatnya masih konservasi, yaitu adalah mengkonservasi ketersediaan air tanah. Cacat tadi cadangan air tanah ini, karena semua rakyat yang di desa-desa sebelum tersentuh, bahkan di kota ya, sebelum tersentuh oleh air kualitas dari PAM, itu adalah menggunakan air tanah ya. Nah, air tanah sendiri itu adalah tadi air aku ini untuk rakyat, tanah itu adalah tangguh dan amanah. Jadi kalau udah masuk dalam tanah, dia akan kemana-mana dengan pipa yang mikro, pori-pori itu akan menghampiri setiap orang yang tinggal di atasnya. Nah, oleh karena itu yang harus dijaga terutama adalah kalau kita memang semangatnya embung adalah untuk konservasi air tanah. Lebihnya yang melimpas, nah itu bisa digunakan. Nah, kalau bikin embung nggak ada airnya itu bisa normal karena memang tidak harus punya sumber air sungai yang mengalir secara sustainable. Dia adalah collecting daripada DRO ya, DRO direct runoff, aliran permukaan yang saat hujan ya, di mana hinterland daerah pengaruh di sekitar embung itu akan menuju ke sana. Jadi tidak ada garansi bahwa tidak seperti ya bendungan dan sebagainya itu debit sungai dan sebagainya menjadi parameter untuk kelayaan teknis daripada embung. Nah, ini ada cerita, ada murid saya PPK ya di Lombok, lah dia membangun embung. Nah, ternyata bahwa embungnya nggak isi ya, jadi dia dari awal penghujan ya tuh BPKP masuk lah, bikin embung kok nggak ada airnya, ini jadi masalah, dia dibawa ke pengadilan ya. Terus akhirnya saya untuk jadi tenaga ya sampaikan embung itu ya bisa isi bisa kosong ya. Tadi udah sebutkan bahwa ya cepat kosong isinya pada musim itu ya, karena memang embung itu syukur alhamdulillah kalau air tadi yang penuh kosong itu berarti misi daripada konservasi air tanah itu adalah tercapai, karena sebagian besar daripada air yang terkumpul itu masuk ke dalam tanah. Lah, untuk menyampaikan orang-orang BPKP yang memeriksa ada uang ada barang itu agak repot, memang dia harus sekolah di MPSDA ya, sekolah keairan lah ya. Nah, itulah yang jadi semangat embung adalah ini. Saya udah senang titik buahnya ada 137,57 embung sudah terbangun di Lampung. Kalau titik integral ya, jumlah ya, bahasa matematika itu akan menjadi satu. Lebih baik embung yang spreading tiap RT RW atau kelurahan daripada waduk yang sentris ya. Belum tentu nilai manfaatnya bisa dinikmati seluruh masyarakat yang sporadis gitu ya. Nah, jadi kita semangat embung ya. Oleh karena itu tipologi tadi ya, saya meninjau tipologi itu hanya fisik aja tadi. Nah, jadi ini ada macam-macam tadi tipologi. Tapi kalau dari fisik itu adalah ada dua, yaitu embung di perbukitan yang bisa dibangun itu adalah dengan kapasitas yang cukup lumayan karena dia ada lembah di antara dua bukit ya. Nah, kemudian dia akan membentuk V dan panjang. Nah, kalau kita bisa jadikan embung di situ, itu dalamnya lebih dalam, kemudian juga mata airnya ada karena di bukit itu ada sumber-sumber air ya, yang di kaki bukit. Nah, memang kalau di Jawa ini rebutan dengan developer, selalu lembah-lembah di gunung itu dijadikan perumahan mewah ya, kemudian dipromosikan pale-pale gitu ya, eksklusif dan sebagainya. Karena apa? Developer tahu mengejar air tanah ada di situ ya. Nah, itu yang harus dicegah oleh balai wilayah sungai atau dinas-dinas PU, dinas-dinas terkait di Lampung. Itu pale-pale itu adalah sumber mata air ya. Jadi biar aja dia keluar
keluar, kemudian setelah menjadi run off, aliran anak sungai itu baru dipakai. Malah sekarang dengan pengusahaan air kemasan itu ya, Gunung Merapi kakinya dibor untuk aqua dan sebagainya. Akhirnya kan masyarakat Klaten yang petaninya mengandalkan, ya mungkin diantara ini dari Klaten ya, waktu itu Klaten tidak pernah membangun infrastruktur waduk karena mata airnya itu udah melimpah ya, Pengging dan sebagainya, Padusan zaman sekarang kering semua. Jadi dia terlambat di dalam penyiapan infrastruktur gara-gara memang mata airnya di kaki Gunung Merapi itu disedot aqua ya, dan sampai menimbulkan turunnya sang ibu bupati, dampak daripada izin itu. Nah, jadi itu pertama adalah secara tipologi, secara fisik itu adalah kemudian ada embung yang di pendataran. Itu harus dibuat secara rekayasa, yaitu adalah memperdalam, kemudian menanggul untuk meningkatkan kapasitas daripada embung itu. Nah, itulah kami tangkap mengenai tipologi embung berdasarkan physical atau field environment. Ya, berikutnya. Nah, potensi embung di Lampung ini, saya lihat dari peta Google itu ya. Ya, ada Lampung itu ada sisi timur ya, timur selatan yang itu adalah daerah-daerah deposit ya, dari bukit-bukit yang terjadi land erosi yang dibawa oleh sungai yang di spreading di pantai-pantai timur. Oleh karena sana banyak rawa dan sebagainya. Kemudian sisi barat selatan itu perbukitan. Nah, jadi kalau kita embung itu merupakan rekayasa daripada situ, sebenarnya di mana aja bisa di bagian hulu, di perbukitan dan di bagian. Nah, cuma yang harus ini adalah secara fisik ya, topografinya syukur mengurangi galian ya. Nah, hingga cekungan yang di lembah-lembah perbukitan itu menjadi potensi lokasi pemendon embung, minimalis daripada galian. Nah, Lampung ini kalau saya lihat itu, saya mau masuk di ITERA itu bimbing mahasiswa ya, tolong aja nanti kalau ada mahasiswa dari ITERA, teknik sipil, cari data ya, data hujan, yang data debit dari Dinas Sumber Daya Air maupun BWWS maupun dari meteorologi, tolong diadvokasi, diakses ya supaya nih. Nah, saya simpulkan bahwa sebenarnya daerah Lampung itu termasuk daerah basah karena rata-rata hujannya itu 250 mili per tahun. Tidak jadi masalah ya. Jadi embung di sini dijadikan reservoir karena sumber hujannya itu cukup, beda sama NTT sama Lombok di bawah 2000, sehingga dia rebutan dengan evapotranspirasi bisa ada periode hanya 1 bulan, 3 bulan embung itu isi. Tapi di Lampung itu anytime saya kira bisa fill water ya. Jadi karena kaya dengan hujan yang 2.500 minimal itu mili per tahun. Kemudian demand ya, jadi potensi dari pengembangan embung di Lampung itu adalah kita harus melihat demandnya luar biasa ya. Masyarakat Lampung ini adalah pindahan kebanyakan dari Jawa yang notabene dia hidupnya itu adalah pertanian ya, jadi Jawa itu pertanian ya, mulai dari waktu membangun Borobudur dan di Prambanan itu semuanya itu dari pertanian. Seorang raja yang arif dan budiman itu asal perut rakyatnya itu penuh dengan karbohidrat, dia bisa menyumbangkan tenaga membangun dan di Borobudur, hebat ya. Seperti juga yaitu ada di pertanian saat itu. Belum ada kue-kue yang sifatnya kue-kue yang dari Amerika itu ya. Ya, itu saya kira dari padi. Demikian juga Firaun dalam membangun piramida, itu rakyatnya ya, di antara Firaun ada yang bijak dan memberikan kemakmuran, itu adalah pertanian, yaitu dengan menggunakan sungai dari Nil ya, dengan direct intake itu masih ada tanda-tanda sama direct intake itu. Jadi oleh karena itu Lampung mungkin secara ini geografis dia dekat Jakarta, jadikanlah Lampung ini jadi pusat sentra beras lah ya. Siapa nggak makan beras? Dunia ini adalah kita 7 miliar, itu udah 40% makan beras ya. Amerika di California
itu juga udah ada sawah dengan produksi luar biasa ya, 10-12 ton gabah kering giling. Nah, gara-gara ini kurang lebih hanya baru 10 tahun yang lalu, gara-gara orang Amerika yang oleh presidennya, oleh siapa itu kemarin itu, presiden yang sekolah SD di Jakarta itu ya, karena Obama itu kan pernah di Indonesia ya. Gara-gara dia senang nasi goreng, akhirnya di sana dikenalkan nasi goreng. Nasi goreng itu adalah namanya beras, sehingga California itu ada sawah yang itu ya, lebih modern ya. Jadi, nah saya kira Lampung punya strategi juga untuk sebagai sentra produksi beras untuk suplai ke Jakarta. Jadi Jakarta itu apa aja dimakan ya, dan mulai dari steak, mulai dari ikan asin itu ya semua dimakan orangnya. Nah, oleh karena itu strategi dari pemerintah Provinsi Lampung itu, kalau ditanya, kamu ngapain petani Lampung? Apa akan bikin beras dan paha ayam? Bawa kemana? Ya, bawa Jakarta lah, akan habis. Ya, jangan tradisi pisang keripik saja. Nah, oleh karena itu peran air itu penting untuk mencetak karbohidrat. Ya, jadi secara hidrologi oke, demand oke ya. Nah, ini juga demand itu juga artinya masyarakat Lampung itu masih bertani, karena dulu selesai daripada Bung Karno membawa orang-orang Jawa yang veteran ada dua ya, veteran perang, dibawa ke Lampung dan bawa Merauke. Merauke menjadi pusat sentra produksi padi di Papua Selatan. Nah itu, oleh karena itu misi daripada Bung Karno di dalam itu mungkin bisa di sustainability asal ada air di setiap tempat. Nah, ya itulah, nggak usah harus waduk besar, menimbulkan suatu konflik yang luar biasa, biaya, lingkungan, ya, resistensi daripada masyarakat. Embung ini kecil resistensinya ya. Bahkan ada yang ikhlas, inilah 100 hektar tanah saya, silahkan bikin embung ya, ibadah. Tapi kalau waduk ini 3.000 hektar ya, siapa yang punya tanah 3.000 hektar di ini ya. Jadi adalah sangat strategis kalau embung itu dikembangkan secara distributif ya. Nah kemudian irigasi. Nah ini masih juga potensinya. Saya lihat kalau dari pesawat itu kasihan nih. Tandur-tandur yang tadinya hijau, 2 minggu saya ke Lampung lagi itu jadi kuning. Berarti irigasinya belum nyampe ya. Hujan seminggu enggak hujan itu udah menjadi ini prihatin saya ya. Jadi saya ke Lampung tadinya minggu tanggal awal bulan hijau, 2 minggu lagi kuning. Kuning saya kira panen. Nah, saya ground check ternyata itu terjadi namanya di dalam pertanian itu adalah mati suri ya, namanya yield point-nya daripada tanaman padi karena kekurangan air tidak bisa recovery. Kalau toh diairi tanah udah belah, jadi tetap aja dia terjadi stunting, yaitu adalah tidak pertumbuhannya terhambat. Nah, jadi kemudian kalau kita lihat dari material ya, material untuk embung itu sederhana ya, nguruk-nguruk ya, tanah yang bersifatnya sand gravel dicampur dengan tanah in general, dipadatkan itu ya. Jadi semuanya ada di Lampung, jadi tidak jadi masalah. Mungkin tidak perlu harus mengambil material dari luar, hanya semen aja kalau dibutuhkan itu karena material pabrikasi. Nah kemudian sumber daya. Nah ini sumber daya tenaga lokal luar biasa. Nah aslinya itu orang Jawa yang tekun, bertani dan sebagainya. Memang sekarang ada generasi ketiga dan 4. Saya ketemu generasi ketiga dari transmigrasi. Kakeknya transmigrasi membawa anaknya kecil. Itu adalah bapaknya. Dia ke Jawa lagi. Ya gampang lah ke Jawa sekarang. Nah dia cerita ketemu saya, masuk di dalam penampungan karena dia lulus SMA yang masih 19 tahun. Saya ketemu, dia adalah jadi baby sister. Kenapa kamu semuda itu nggak melanjutkan kuliah dan sebagainya. ITERA belum berdiri sih waktu itu. Kalau ITERA berdiri, saya suruh masuk ke ITERA lah ya. Terima langsung aja, kasih beasiswa pun. Nah, tapi dia karena kesulitan, itu ada di Metro Utara bapaknya. Nah, kenapa kan bapaknya udah nggak punya lahan lagi. Generasi keempat ketiga dari transmigrasi itu udah nggak punya lahan ya. Nah, punya lahan katanya dipakai kebun bukan sawah karena nggak ada air di Lampung Utara. Tolong ya itu perhatikan. Nah, dia akhirnya dia ngomong nih, dia anak SMK udah ngomongnya pintar. Pemerintah Indonesia bohong.
Bapak saya transmigrasi katanya untuk mengubah dari miskin Jawa menjadi lumayan hidupnya di transmigrasi. Dia prospeksi ke depan tanah udah kecil-kecil. Akhirnya dia berpikir aku bakal miskin di Lampung Utara itu, di Metro. Akhirnya dia ke Jawa. Tapi ya akhirnya saya tampung, saya kemudian saya sekolahkan sampai apa itu politeknik. Nah akhirnya dia pulang, kamu harus pulang, bagusan pulang. Enggak bisa Pak, di sini kan bisa teres-keri terjadi dapat uang, sebulan dapat uang. Ya pulang ke Lampung Utara nggak ada apa-apa, apalagi saya udah menyandang diploma 3. Alhamdulillah doanya dia dapat seorang polisi di Polsek Lampung Utara. Akhirnya kembali ke sana, alhamdulillah. Ya jadi artinya pada SDM itu adalah udah cukup, cuma sekarang nggak ada air, jadi semuanya di Lampung Utara itu jadi apa sehingga salah satu adalah kebun tebu ya, kebun tebu yang sekarang berubah. Nah turunannya adalah hulaku ya, promosinya ada di airport hulaku kalau itu karena punya juga tebu kan ya, oleh karena itu kalau ya syukur juga kita kebutuhan nasional kurang, di sana ada hulaku ya mendukung lah ketersediaan beras. Tapi hanya itu mengubah itu karena memang kekurangan dari air. Nah, embung adalah strategis untuk menyediakan air. Ya, syukur itu bisa sustainable daripada inflow-nya ya, yaitu di sungai-sungai di dekat sungai-sungai Orde 3 gitu ya. Itu anak-anak sungai yang Orde 3 itu pasti masih ada flow yang sustainable. Oke, berikutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini permasalahan ya. Jadi permasalahan embung ini, ya ini klasik lah ya. Jadi kewenangan itu dan koordinasi, kewenangan ini suka rebutan ya. Ini proyekku, ini lahanku ya. Jadi ya tadi Ibu dari ini ya itu juga menyinggung mengenai kewenangan. Tadi ada PP-nya itu 1.000 hektar ada di kabupaten, 5.000 provinsi lebih itu. Tapi akhirnya di kabupaten itu juga ya mintanya pusat, akhirnya BWS ambil alih. Nah inilah nggak benar ya. Nah kalau ditanya dalam hal ya, kewenangan misalnya irigasi 1.000 hektar itu dari Tanis itu di bawah kabupaten, di situ ada klausul dia nggak ada. Nah, diserahkan lagi ke pusat. Oleh karena itu kalau bikin aturan, bupatinya harus baca. Aku jadi bupati, aku harus mendengarkan rakyat. Jangan semuanya minta uang ke atas. Ya. Jadi harus bisa menyediakan mengais dari sumber-sumber dana dari rakyat. Rakyatnya itu rela kalau bayar pajak kalau makmur ya. Siapa jalan mobilnya tanpa STM nggak bayar ya. Sekarang ada nggak pakai masker di Jawa, masker nggak tanpa masker, kamu ketilang nih, tanya STNK bodong, mana SIM bodong, jadi akhirnya kena 3 penalti. Nah ini pembebasan. Nah oleh karena itu hindarilah ya kalau bisa memang bersentuhan dengan rakyat itu resistennya tinggi, apalagi Emporia sekarang ini ya apa negara kasih sayang, kenapa harus melepas hak milik itu ada pertanyaan. Nah kemudian ini klasik, walaupun itu adalah kalau itu proyek pemerintah pusat itu pembebasan lahan ada di pemerintah daerah ya, seperti ribet antara menteri kita PUPR dan Anies masalah normalisasi sungai Ciliwung. Siapa yang membebaskan? Anies nggak mau, pengennya natural tanpa bebas tapi banjir selesai, ya itu yang zaman sekarang udah tidak rasional ya. Nah, sehingga keluar konsep naturalisasi dan normalisasi. Kalau normalisasi pasti itu adalah perlu energi insentif. Kalau naturalisasi kita sudah dalam modern itu kan susah mengubah behavior zaman purba ke arah zaman yang milenial. Nah kemudian pembiayaan ini juga tolong nanti ya. Kalau proyek ini datanya BWS, ya jadi apapun diambil. Tapi setelah pasca konstruksi biasanya siapa yang harus mengelola ya? Ini jadi masalah. OP ini siapa ya? Nah itu jangan sampai ya masih ini. Ya. Nah OP pasca konstruksi ini jadi masalah ya. Nah oleh karena itu setiap embung ini adalah isinya di tingkat kabupaten coba dibikin perda ya. Ya oke lah.
BWS bisa memberikan suatu first konstruksi, kemudian ini loh saya bikinkan, kamu harus mendaya gunakan, memelihara, mengoperasikan. Nah, kemudian sifatnya hanya suatu pemantuan monet atau ya subsidi lah, ya, kalau seandainya ini. Nah, itu yang harus dilakukan koordinasi ya. Nah, program ini ada permasalahannya adalah program pemberdayaan. Nah, kabupaten dan provinsi, syukur provinsi itu banyak SDM yang kalinya sudah magister ya, bahkan sudah ada yang doktor. Jadi itu perit daripada program-program pemberdayaan yang sifatnya kreatif, ekonomi ini memang perlu suatu tingkat level pendidikan ya. Jadi mungkin kalau toh itu kurang, mungkin juga kena SDM namanya satuan kerja SKADA ya, satuan kerja daerah itu ya, di training lah bagaimana berkreasi. Kalau toh nanti embung-embung itu diserahkan pengelolaannya ini, supaya embung itu bisa membiayai dari pendapatan yang dari dampak pemberdayaan. Nah, ya nanti kita lihat embung-embung yang sangat atraktif, bahkan seperti Taj Mahal ya, embungnya seorang istri Raja India yang karena cintanya. Ya berikutnya next. Nah, strategi peningkatan konservasi embung ya. Jadi embung-embung yang kita bangun ya, ini karena itu memang bukan situ, bukan alami ya. Nah, itu sudah sekarang menjadi suatu infrastruktur sumber daya air ya. Jadi fungsinya bisa ditingkatkan, yang utama konservasi, kedua adalah untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya enabler, jadi bukan utama ya. Jadi kalau pertanian, dia pertanian rakyat ya. Jadi kemudian kalau untuk air baku ya masyarakat sekitar situ ya, jadi sekitar itu. Nah, identifikasi itu menurut teknis dan bagaimana ke depannya gitu ya. Ya itu lokasi-lokasi yang nah, kemudian monitoring dan evaluasi ini harus ditingkatkan ya. Jadi ini bagian daripada tupoksi daripada PU ya. Kalau tahu itu PU yang PUBWS, nah monep ini juga diajarkan kepada bagaimana memonep embung di kabupaten wilayahnya. Jadi kalau dari BWS yang sentralistis jauh, mungkin kalau embung yang dikelola atau di OP oleh kabupaten itu ya dekat ya. Jadi akhirnya setiap hari bisa dilihat bagaimana terawat enggak. Nah, ini OP, operasi dan pemeliharaan. Saya waktu ngajar di MP ini mungkin juga salah satu yang tadi nomor 2 biasa saya selalu bahwa OP itu harus ke depan tuh OP yang peran ya, konstruksi oke lah itu proyek dan sekejap, kadang-kadang hanya 6 bulan selesai atau 1 tahun. Tapi berikutnya adalah bagaimana sustainable dari infrastruktur embung itu berdaya guna dan berhasil guna, income dan outcome itu adalah secara sustainable, itu adalah OP perannya. Saya selalu di depan kelas itu tolong orang PU, OP itu jangan diberikan dana yang anak tiri ya, anak tiri. Bagaimana Pak ada murid yang di pojok ngantuk-ngantuk kaget ya, kalau OP itu ternyata di dalam pembagian anggaran itu anak tiri ya, sisa daripada harusnya ada utama. Dia kaget loh, gimana Pak supaya nggak anak tiri, apa dia jadikan anak kandung padahal dia tidak melahirkan, apa dia untuk anak angkat? Tidak, semua saya bilang anak kandung, anak angkat, anak tiri adalah anaknya. Jadi oleh karena itu bagian kuih daripada anggaran OP itu sama dengan anak kandung. Tiap hari dikasih uang saku kalau sekolah ya tuh, kemudian ya disayang, semuanya anak mas. Nah oleh karena itu timbul, itu saya kaget juga hanya ngomong itu sekarang ada PPKOP itu sekarang 5 tahun yang lalu ya. Jadi, nah syukur saya berdoa OP-nya adalah Direktorat Cinta, tidak hanya berhenti di direktorat, tidak hanya sampai PPK ya, dulu kasih kan, nah sekarang udah PPK, katanya ada direktorat, nah syukur Direktorat Cinta mungkin yang akan menduduki kursi pertama itu adalah memang sekarang itu yang lagi bisa bagaimana memanfaatkan itu untuk bisa mengopi sehingga seluruh infrastruktur sumber daya air yang sudah terbangun itu adalah memberikan efektivitas yang tinggi. Nah, ini adalah strategi pemberdayaan.
Ya, sebenarnya saya kalau duduk di Embung Wonogiri, Jogja itu dulu itu ya sederhana ya. Di situ berkelcerama. Kalau legendnya di Jawa Barat itu adalah si Iteng di si Kabayan. Dia si Iteng ngambil air dibantu Kabayan yang kekasihnya si itu. Ya walaupun dia ini tapi disukai mertua juga itu ya sama calon menantu. Itu ada di situ itu ya. Kemudian di Bali itu tradisi masih ada mencari air di situ dan di sungai. Remaja di sana berkerjasama akhirnya ketemu jodoh, pulang langsung dia tidak melamar tadi langsung ke KUA, yaitu ijab kabul. Itulah tradisi sebenarnya situ atau embung ya. Usahakan ke arah sifat-sifat tradisional, kearifan lokal diangkat untuk bisa diakses ke dalam program-program pemberdayaan embung. Nah, selain kebutuhan air yang proper ya, proper air, air baku, irigasi tanda itu irigasi rakyat. Kanan ya, ikan keramba atau mancing ya, ikatnya ikat tangkap, jangan keramba ya. Keramba itu menimbulkan sisa makannya menjadi memperburuk kualitas. Jadi ikan yang liar aja ditebar kemudian ditangkap ya, pancing atau. Nah, kemudian itu utamanya adalah konservasi air tanah. Embung dapat didayakan ya, wisata air di mana-mana sekarang ya, terutama daerah-daerah pegunungan yang jauh dari laut. Jadi kalau melihat air itu apapun kita keadaannya, nggak punya duit pun juga nggak akan galau kalau kita lihat air jernih, kita berkaca ya wajahku masih muda, punya gagah, jadi aku bisa bangkit untuk bisa kerja cari uang dengan ya itu super airnya sejernih itu ya, jadi bisa untuk menghilangkan rasa galau, bisa rekreasi dan sebagainya. Nah, coba itu tidak kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, kemudian perikanan budidaya. Jadi keramba ini sebenarnya tanda tanya. Itu ada peraturan dari perikanan untuk menjaga kualitas air yang tidak tercemar daripada makanan. Ikan keramba itu adalah 10% daripada luas permukaan itu dibolehkan. Katanya dengan 10% itu polusi itu akan tercemar, itu akan terpurifikasi oleh sisa air yang 90% dari volume yang ada. Kemudian olahraga di spot air dan sebagainya, saya kira kita bisa lihat. Nah, kemudian juga ini adalah pemancingan ya, yang memang katanya pemancing adalah obat daripada yang punya penyakit jantung. Nah, ada teman kami itu sehari-hari mancing, dia ANS itu ya, aparat negara. Tapi sering mancing dia, nggak tahu bolos atau dia cuti ya, tapi sering mancing. Kadang sampai dia bisa berbahasa dengan ikan. Ikan, kenapa kamu tidak memakan umpan saya? Gitu. Ya kita sama-sama menjaga kehidupan. Jadi kalau mancing itu jangan dibawa pulang, kalau kena lepas lagi ya. Jadi dia hanya untuk bisa membuat tenang ya, mengalihkan suatu stres. Jangan dibawa pulang, nanti itu namanya tidak. Akhirnya dia bisa. Nah, mainan air, paru dan sebagainya. Ya, berikutnya ini ya next PowerPoint. Nah, pengendalian konsep ini embung ini. Jadi konservasi embung ini di dalam judul di dalam tugas saya itu adalah embung menyelamatkan air, konservasi, tapi ini juga embung itu harus dikonservasi eksistensinya. Ini kadang-kadang juga lama-lama hilang. Nah, pernah kami oleh Pak Pokpi, Pokok Gubernur DKI, waktu itu adalah banjir besar, bagaimana air hujan lokal itu bisa disimpan, tidak menambah air kiriman dari Ciliwung. Akhirnya disurvei ya, situ namanya ya, dan juga ada situ yang sudah direvitalisasi, seperti kalau situ Gintung ya. Ada 300 di DKI itu arsip embung purba. Tapi ternyata tinggal situ Gintung yang kemarin bobol 120 orang meninggal. Yang lainnya sudah menjadi perumahan. Kalau kita survei, kamu kenapa ini? Ini kalau menurut GPS ini adalah embung. Oh, ini sudah jadi milik saya. Itu anjing bulldognya keluar jekok. Akhirnya kita lari berit. Jadi inilah yang harus dijaga. Konservasi embung harus diberikan satu sertifikat. Ya gratis. Siapa yang mau bayar? Sekarang sertifikat tanah SHM aja Jokowi ini, apalagi embung ya. Ayo, itu harus disertifikasi dan dikasih batas-batas yang jelas bahwa itu milik negara, milik rakyat ya, yang harus
tidak diambil. Jadi pengendalian konsumsi embung itu perlu dilaksanakan dengan pendekatan ya. Jadi model, saya pernah 2002 itu model DEN, yaitu contohnya waktu dari Bank Dunia Master PT tim risetnya itu adalah Waduk Dharma dan Waduk Sermo, yaitu model DEN. Bagaimana masyarakat yang di sekitar itu tidak merusak, destruktif, mencemari, sedimentasi, membuang sampah di waduk. Oleh karena itu dibikin model. Dan ini saya terinspirasi itu bagaimana nanti ada model embung, yaitu melibatkan masyarakat sekitarnya berkegiatan usaha ekonomi kreatif. Wah sekarang ya ada menterinya, nggak tahu sekarang kabinet kok hilang ekonomi kreatif ya, berbasis embung sebagai kapital ya. Nah kalau di dalam waduk ya berbasis waduk, nah itu kan ini dikecilkan kapital utama ya, yang dimiliki bersama untuk mendapatkan daya guna outcome dan hasil guna income sebesar-besarnya untuk ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar itu ya. Nggak usah jauh-jauh ya, nggak usah lah. Kalau di Bandung disejahterakan dari embung Lampung ya, saya kira di sekitar itu saja ya. Saya kira saya juga punya hinterland embung di Jabar ya. Usaha dari ya ini kita pakai istilah lama, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini bagus banget ya bahasanya, tapi selama ini kan dari rakyat untuk penguasa itu yang ada. Nah sehingga masyarakat itu ada tumbuh tanggung jawab ya. Nah ini secara di dalam OP atau konservasi atau menyelamatkan eksistensi embung yang sudah dikonstruksi oleh pihak-pihak instansi teknis ya. Apakah dinas kehutanan juga boleh, dulu ada loh di batas hutan. Batas hutan itu dibikin ya embung ya supaya masyarakat itu tidak masuk ke hutan, alasnya mencari air tapi babat pohon ya, akhirnya dibikin namanya dan ya namanya dan belum ada istilah embung lah yang populer. Nah jadi tanggung jawabnya untuk melestarikan konservasi, jadi rasa sense of belonging daripada embung oleh masyarakat sekitar ini kita ajak ya. Nah kita advokasi mungkin pertama perlu modal operasi, kapitalnya sudah ada, waterfront itu, semua air itu memberikan inspirasi suatu kemakmuran ya. Jadi nggak mungkin kita jatuh di pulau yang padang pasir kita bisa hidup ya. Nabi Ismail hanya lahir sekali, nggak ada Nabi Ismail. Kita turunannya itu udah dikasih tahu ya usaha-usaha yang sifatnya mempertahankan survival. Nah oleh karena itu institusi berwenang pengelolaan embung itu bertindak sebagai steering, pengarah yang dia mempunyai suatu pengetahuan iptek tentang embung itu lebih tinggi karena dia bersekolah, kemudian fasilitator karena dia pejabat atau satker atau PPK yang punya bisa membelanjakan anggaran ini tapi adalah pada tujuan-tujuan yang sifatnya memang produktif membantu. Kemudian monitoring ya selalu. Nah juru embung itu belum ada, yang ada juru pintu sama juru saluran kalau nggak salah di tingkat sumber daya air itu ya, juru pintu dan juru saluran ya, pengamat saluran dan nah juru embung itu ada belum ya, jadi saya kira itu perlu ada. Nah kalau di ini banyak yang melamar loh ya, dalam pandemi ini kan banyak yang PHK jadi juru embung. Nah jadi itu bisa didiseminasikan. Ya, kemudian dari pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab, kawan yang punya kewenangan bisa mendimensikan program pendayagunaan lanjutan ya. Semua mungkin waterfront itu bukan dieksploitasi tapi dimanfaatkan sebagai ya tadi wisata. Nah, oleh karena itu saya sarankan ya hasil kerjasama 2002 yang oleh Bank Dunia itu Master PT berkantor di Pasar Jumat itu bisa dilihat di Waduk Dharma ya, nanti dari pihak SKD ya, Satuan Kerja Daerah itu wisata ke Waduk Dharma ya. Ini tapi jangan pandemi sekarang ini lah. Tapi bisa dilihat di Google. Nah kalau mau penelitian ya, kalau sana amusement senang-senang ya, kalau waktu ada di Kabupaten Kuningan, kalau mau penelitian kualitas air, pertumbuhan nanti ada perubahan ya. Kalau sekali kita bikin embung ada suatu perubahan ekosistem ya. Jangan sampai itu terjadi missing link putusnya ya. Kodok tetap harus masih ada, cacing juga harus masa karena tenggelam harus
dibangkitkan karena itu adalah bagian daripada mata rantai kehidupan di bumi itu. Nah, itu ada di Waduk Sermo. Nah, sehingga tumbuh tanggung jawab tadi ya, waterfront. Oke, berikutnya next. Nah, pengendalian pemetaan ruang sekitar embung boleh ya, tapi ada suatu ruang. Nama embung itu dibagi-bagi ya. Mungkin sudah disampaikan tadi awal-awal adalah ruang inti, yaitu tempat genangan ya. Tempat genangan itu adalah ada genangan minimum musim kemarau, genangan maksimum. Syukur itu adalah anytime air ada di embung, sehingga ada suatu fluktuasi minimum dan di antara dua garis itu disebut bandaran ya. Mungkin disiapkan ya istilah, bukan bandaran banjir. Itu kalau sungai memang Sunatullah dia membuang air besar, air banjir ke laut, itu udah takdir Sunatullah. Tapi embung itu tidak boleh ada banjir ya, dia hanya naik turunnya karena proses suplai hujannya atau mata airnya berkurang. Nah, itu disebut bukan bandaran banjir, tapi adalah bandaran embung. Ya, jadi perbedaan itu. Ini coba diadakan. Itu tidak boleh disentuh ya. Di beberapa tempat saya lihat kalau musim kemarau itu embung semuanya bertani ya. Ya, ada yang ya taniannya semusim lah, jagung, kedelai ya, tapi juga ada kerbau, pengangon ya, sapi, bebek dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak boleh di dua garis itu. Nah, mungkin dikasih bagaimana kita edukasi kepada masyarakat ya, dikasih papan dilarang mengangon. Nah, terus dicabut. Nah, itu bagian dari edukasi masyarakat kita yang mungkin kekurangan rumput gitu ya, sehingga di situ pasti ya tanahnya subur, ada endapan, pasti 1 bulannya rumputnya tumbuh. Jadi dia tidak kambingnya yang semangat, tapi dia sendiri juga semangat, kan nggak ngarit dia. Itu yang dilarang, karena kalau untuk sisa pertanian itu juga menimbulkan suatu busukan itu kualitas air embung yang notabene catatannya kalau itu situ adalah sustainable water quantity dan sustainable water quality ya, itu dijaga. Itu situ. Persingkat, Prof. Ya. Nah, terakhir ya, ini adalah ruang sempadan ya. Nah, ruang sempadan itu kita ngambil paling tidak 50 meter ya, dari garis muka air maksimum. Itu disebut juga tanam green belt. Nah, jadi bisa budidaya ringan lah penduduk lokal itu. Nah, tapi harus disupervise dan dilakukan suatu pembinaan yang tidak sampai destruktif terhadap struktur tanah yang menimbulkan lain erosi dan kemudian sedimentasi pada di embung. Nah, ruang bebas. Nah, embung-embung itu kadang-kadang menduduki tanah yang tidak bertuan ya. Nah, ada tanah ya, tapi menghindari situs-situs yang memang ada di sana ya. Jadi batas penetapan embung nggak tahu awalnya gimana, mungkin ada saksi-saksi orang-orang sana kemudian dipatok. Nah, antara batas pemilikan embung dan batas sempadan itu saya kira budidaya masyarakat sekitarnya masih bisa lebih intensif ya tadi, sehingga bisa memecahkan masyarakat, tidak akan destruktif tapi justru langsung menimbulkan sign of belonging. Ya, berikutnya ini Bapak Gani. Nah, ini coba dipegang ya, saya merumuskan karena walaupun embung itu adalah mikro dari waduk, tapi sebenarnya meniru dari situ. Jadi selalu ada air situ sehingga masyarakat bisa ngisi air di situ. Nanti dipertahankan. Nah, bagaimana mengendalikan neraca air di embung? Pakailah rumus yang sederhana ini ya. Memang di sini ketidaksamaan tidak sama ya. Jadi pendekatan kebutuhan. Jadi selalu demand itu harus dikontrol. Tidak boleh menjanjikan embung itu akan mengarian sekian hektar nggak boleh. Jadi lebih baik kita approach demand ditekan. Utamanya kalau ada sedikit untuk air minum dan domestik. Nah, kalau lebih untuk pertanian perikanan juga bisa, kemudian untuk pertanian rakyat. Jadi demand itu harus lebih kecil daripada available ya, supaya surplus, tidak terjadi embung kosong, tidak kering. Nah, itu rumus itu memberikan isyarat begitu. Kemudian kedua, pendekatan waktu operasi intermittent operation, tidak continuous flow ya, tidak seperti irigasi teknis diperlukan debit tadi yang memapar. Kedua itu kebutuhan debit di
irigasi teknis di Lampung 1,5 liter per detik. Jadi itu continuous flow per detik itu harus lewat 1,5 liter. Nah kalau ini mungkin per bulan baru sekian kubik gitu ya, intermittent. Tidak bisa continue, pintunya dibuka terus itu mungkin akan kering. Lebih baik dikontrol dengan intermittent operation. Nah ini jadi paling tidak demand itu untuk waktu tertentu itu dinamisnya itu terhadap fungsi waktu ya. Saat airnya banyak, mungkin waktunya bisa besar ya, harus dengan volume yang available ya, yang tersedia. Waktu operasi itu yang harus dikendalikan, tidak boleh continuous flow. Nah pendekatan ketiga adalah pendekatan volume minimum depth volumenya. Ini seperti depth storage sedimen di waduk. Jadi ini adalah konservasi, karena tadi embung itu adalah alat konservasi air, harus tertinggal air. Jadi mengambil konservasi kalikan waktu itu adalah sama dengan volume paling tidak lebih kecil volume minimum. Ya berikutnya. Ya, nah ini kesimpulan. Jadi kesimpulan ini ya memang embung itu merupakan infrastruktur ya. Sekarang kita angkat tadi seperti Ibu pertama bahwa tidak hanya infrastruktur itu adalah tidak boleh dihindarkan ya, keniscayaan harus ada ya. Jadi kalau bahasa ininya kan sebenarnya adalah prasarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana digabung infrastruktur ya, efektif sebenarnya untuk konservasi air ya. Dan pelayanan pembangunan kebutuhan kecil itu pedesaan urban. Nah itu coba tidak perlu harus emosinya sampai jauh. Nah, embung lebih mudah dibangun ya daripada waduk besar. Ya. Waduk besar ya itu proses daripada desainnya itu luar biasa. Dan kalau kita nggak punya duit itu akhirnya kita pinjam adita ke bank dunia itu diritis kita sampai yang boros dan bagian dari akan membiayai. Kalau embung masa sih di redesain oleh tenaga ahli dari bank dunia ya. Jadi kita sendiri sudah mumpuni lah. Kemudian lokasi embung ya lokasi embung itu mudah ya, jadi visible lah, hampir tidak ada tolakan ya dari segi yang kita insting pertama di sini gitu ya. Bismillah tidak 90% dah oke ya. Jadi kalau ada fault, ada sesar dan sebagainya tidak membahayakan karena kapasitasnya di bawah dari 1 juta ya, tapi prudensi tetap ada ya, tetap ada. Nah, embung merupakan waduk kecil yang spreading ya, yang sedikit, yang lebih di dalam di seluruh ya, seperti tadi peta dari itu. Nah, manfaat embung itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis sesuai dengan perkembangan sekarang dan mendatang. Banyak embung dibangun mempunyai pekerjaan waduk besar. Integral dari embung-embung yang kecil itu kalau dijumlah itu cuma dengan waduk, tapi embung mendekati daripada iman. Ya inilah lebih ininya daripada ini. Baik, ini kita display aja, Mas, display aja embung-embung yang ya. Nah, ini embung ITERA ya. Coba siapa yang melihat ITERA yang adalah suatu wadah untuk menimba ilmu pengetahuan, iptek, kemudian itu suatu kemakmuran yang luar biasa ya. Tanyakan penilaian dari Pak, jangan yang dilihat fotonya aja, ada suatu mahasiswa modern tapi di depannya ada air, dengan air itu semua akan bisa berkembang. Nah ya berikutnya, nah ini ITERA itu kampusnya banyak embung ya. Saya salut kepada Pak Okja rektornya ya. Terus jadi mahasiswa sekalian ujian UTS sama mites itu galau nggak bisa ngerjakan kalau duduk di pinggungnya. Tapi hati-hati ya. Jangan ini kalau bangun embung harus ada safety secure-nya ya. Jadi ini kejadian embung yang dibangun ya. Maaf berikutnya tadi yang ada tulis lain tadi. Nah ini embung di Jatinangor, kampus ITB dan jadi ini saya yang waktu itu ada 3 potensi embung. Di embung pertama saya sampai
hari-hari karena diminta rektor harus mengawasi kontraktornya itu yang dari Balai Wilayah Sungai Citarum supaya benar-benar air. Kalau membangun embung ini udah berkali-kali oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, nggak pernah ada airnya. Akhirnya ternyata di bawah itu dari bongkar, di bawah itu ada namanya porus ya. Jadi akhirnya digali 6 meter, diganti beton tumbuk, akhirnya jadi ini. Nah tapi salah pemanfaatan. Nah kenapa nggak garis polisi? Adakah pencurian air itu? Biar aja nyuri air, tapi dia adalah ada mahasiswa yang jatuh, tenggelam dan meninggal. Ini sedih. Nah inilah kesalahan kita, tidak ada pagar. Jadi oleh karena itu nanti itu bagian daripada apa yang harus dilengkapkan lah, pagar-pagar pengaman. Dan ya ini kedalamannya 6 meter ya. Jadi kapasitasnya hanya 90.000 meter. Nah, ada dua berikutnya Mas, ada dua di bawah. Lalu masuk kampus IPB Jatinangor itu ada di Wilujeng Sumpingnya itu adalah embung ibaratnya. Jadi disitulah pasti akan dijamu dengan cai di Bandung tidak manis, tidak sama dengan air batu yang kualitas tentunya ya, seperti kampus ITERA depannya kan ada waduh tapi masih budak ya. Ini lumayan look light udah ini. Nah inilah nih bumbung yang rekreasi yang care safety ya dipagar ya. Nah ini bagus. Nah rekreasi ini juga ya, ini benar bukan suatu lukisan ya, ini Jogja. Nah ini embung sudah ada tempat-tempat untuk rekreasi, orang berstromeni itu berjalan secara embung, apakah jogging, tapi dikawal dengan diamankan dan pagar ya. Jadi disinilah juga orang kalau sudah sampai level tertentu itu rekreasi itu bagian utama sekarang itu ya. Ya kalau enggak di kota ke mall terus ya kalau punya duit, kalau enggak ya bayar 10.000 kalau embung juga bisa meneramkan jiwa yang nah ini dicurigai ini ada kayak ini berbahaya ini apakah dia kalau dia memikirkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Nah ini harus ada petugas namanya oke kamu jangan di situ, kamu mau bunuh diri ya. Ada kan di UI juga terjadi ya, di Lampung juga ada yang meninggal di embung gara-gara tren ya, jadi mengolok-olok jebrukan di embung meninggal ya, viral juga. Nah ini juga karena nggak tahu nih mencari inspirasi apa itu mahasiswa MPSD atau mahasiswa ya, dan kreasi daripada kreasi ekonomi. Nah ya ada air ada rezeki ya. Berikutnya coba. Berikutnya yang mewah, embung mewah habis ya. Ya itu kurang lebih saya kira dari embung-embung yang telah dibangun tidak indahnya estetikanya, tapi jangan lupa fungsi utama adalah konservasi air, baik untuk permukaan, air tanah, dan pendaya gunaan bagi masyarakat banyak. Nah kita tutup, terima kasih atas perhatiannya. Maaf biasa kalau ngomong. Terima kasih.